Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nagia. Saya berasal dari lokal PAI 5C dengan NIM 2210201066 lokal PAI 5C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi terkait dengan metode kuantitatif pada yang khusus membahas tentang proses penelitian, variabel, dan paradigma penelitian. Oke, langsung saja untuk proses penelitian. Nah, dalam sebuah penelitian, peneliti perlu memahami masalah apa sih yang sebenarnya yang terjadi yang perlu diteliti. Nah, setelah peneliti mengetahui masalah itu, sebelum itu teman-teman harus tahu dulu, masalah itu apa sih? Masalah itu dapat berupa segala sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Nah, setelah menemukan masalah, peneliti harus merumuskan masalah. Rumusan masalah ini dapat berupa kalimat pertanyaan, lalu kalimat pertanyaan ini dijawab dengan menggunakan teori atau disebut dengan landasan teori. Dijawab dengan landasan teori. Nah, jawaban yang dihasilkan dari landasan teori itu berupa hipotesis atau jawaban sementara. Nah, untuk menvalidasi jawaban tersebut, maka seorang peneliti harus mengumpulkan data. Jadi setelah menjawab rumusan masalah dengan landasan teori adalah hipotesis, jawaban sementara. Nah, agar jawaban sementara itu valid, maka peneliti harus mengumpulkan data. Nah, biasanya peneliti mengumpulkan data itu bisa dari populasi. Jika waktu, dana, mungkin tenaga peneliti itu kurang untuk melakukan penelitian dengan populasi yang sangat banyak, maka peneliti bisa mengambil sampel dari populasi tersebut. Contoh populasi apa? Misalnya, di dalam sebuah truk terdapat duku yang sekiranya ada 3 karung, misalnya 3 karung yang sudah dikeluarkan. Jadi banyak ya. Nah, untuk meneliti apakah duku tersebut manis atau tidak, maka seorang peneliti tidak bisa untuk mencicipi semua duku yang ada. Maka dia bisa mengambil beberapa dari duku itu, lalu dimakan, dicicipi apakah manis atau tidak. Nah, beberapa dari duku yang dicicipi itu adalah sampel. Seperti itu ya. Nah, agar kita bisa mendapatkan data dari sampel yang akurat, maka kita perlu yang namanya instrumen. Instrumen itu apa sih? Alat ukur. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan data yang ingin kita dapatkan gitu ya teman-teman. Alat ukur atau instrumen harus teruji validitas dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Instrumen untuk pengumpulan data dapat berbentuk tes atau non-tes. Data yang non-tes bagaimana, Kak? Misalnya, data yang non-tes itu dapat berupa kuesioner, observasi, atau wawancara ya teman-teman. Lanjut. Nah, data yang telah terkumpul dari hasil penelitian atau instrumen penelitian tadi, maka langkah selanjutnya adalah dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Nah, dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensialiduktif. Nah, data hasil analis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasannya. Penyajian data dapat digunakan dengan tabel, yaitu tabel distribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, diagram lingkar, dan piktogram. Nah, pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan. Nah, setelah kita menyajikan data tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang sudah kita ajukan di atas, selanjutnya kita bisa memberikan kesimpulan dari penelitian kita.
Nah, di sini dikatakan bahwasanya kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Jadi, kalau rumusan masalah ada 5, maka kesimpulannya juga ada 5. Oke, teman-teman. Selanjutnya ada B, masalah. Pada dasarnya, penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk itu, setiap penelitian yang akan dilakukan harus melalui atau harus berangkat dari masalah. Masalah itu dapat bersumber dari penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, dan antara rencana dengan yang realistis. Nah, penggunaan masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi. Jadi masalah itu dapat berupa hal-hal yang seharusnya tidak terjadi tapi terjadi gitu, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan teori gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah. Karena setiap rumusan masalah, penelitian harus didasarkan pada masalah. Rumusan masalah itu ada beberapa teman-teman, yaitu rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, dan rumusan masalah asosiatif. Nah, lanjut yang berikutnya ada variabel penelitian. Apa sih itu variabel penelitian? Pada dasarnya, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lainnya. Lanjut, macam-macam variabel. Menurut hubungan antara satu variabel dengan yang lain, maka macam-macam variabel penelitian dapat dibedakan menjadi variabel independen, yaitu variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus atau prediktor, anteseden dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel bebas. Nah, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Yang kedua ada variabel terikat. Sesuai yang sudah saya sampaikan bahwasanya variabel dependen adalah variabel yang terpengaruh oleh variabel independen. Jadi variabel independen adalah variabel bebas, kemudian variabel dependen dah variabel terikat, di mana ketika variabel independen mempengaruhi variabel dependen, maka variabel dependen terikat oleh variabel independen. Oke, selanjutnya ada variabel moderator. Nah, apa sih itu? Variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dan dengan dependen. Variabel tersebut juga sebagai variabel independen kedua. Misalnya, hubungan perilaku suami dan istri akan semakin baik kalau mempunyai anak, dan akan semakin renggang kalau ada pihak ketiga ikut campur. Nah, di sini anak adalah sebagai variabel moderator yang memperkuat hubungan, dan pihak ketiga adalah variabel moderator yang memperburuk hubungan. Oke, selanjutnya ada variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Lanjut ada variabel kontrol.
adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Nah, contohnya pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan dan mengetik. Variabel independen pendidikan SMU dan SMK, variabel kontrol yang ditetapkan sama, misalnya adalah naskah yang diketik sama, mesin tik yang digunakan sama, ruang tempat mengetik sama, dan adanya variabel kontrol tersebut, maka besarnya pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan mengetik dapat diketahui lebih pasti. Jadi variabel kontrol ini adalah variabel yang bisa memberikan tempat atau suasana yang sama ketika dilakukan sebuah penelitian. Oke, teman-teman. Lanjut, ada paradigma penelitian. Jadi paradigma penelitian dalam hal ini artinya sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Nah, paradigma ini ada beberapa macam ya teman-teman, yaitu paradigma sederhana, paradigma berurutan, paradigma ganda dengan 2 variabel independen, ganda dengan 3 variabel independen, paradigma ganda dengan 2 variabel dependen, atau paradigma ganda dengan 2 variabel independen dan 2 dependen, dan terakhir ada paradigma jalur. Oke, selanjutnya ada menentukan masalah. Nah, untuk menentukan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis masalah, yaitu dengan pohon masalah. Dengan analisis masalah melalui pohon masalah ini, maka permasalahan dapat diketahui mana masalah yang penting, yang kurang penting, dan yang tidak penting. Melalui analisis masalah ini juga dapat diketahui akar-akar permasalahannya. Jadi untuk menemukan rumusan masalah akan lebih efektif ketika kita menggunakan pohon masalah, yaitu yang disebut dengan dalam penelitian biasa dikenal dengan pohon masalah ya teman-teman, agar kita bisa mengetahui apa sih yang paling penting di masalah ini gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.